sebagian besar bisa dikatakan 80% dari orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah full day dan sekolah yang berbasis building karakter. Begitu mengantarkan putra-putrinya, Ustaz, pokoknya putra-putriku saya titipkan di SDIT Lukman Hakim, diajar oleh dikasih pendidikan yang baik, diberikan pemahaman yang baik oleh ustadz-ustadzahnya. Ustadznya baik-baik, ustadzahnya juga sabar-sabar, baik-baik. Muatan pembelajarannya juga sudah cukup lengkap, mulai dari akademis sampai muatan keagamaan, semuanya sudah sangat-sangat bagus dan lengkap. Banyak di antara orang tua yang berpikir bahwa ketika sudah menitipkan putra-putrinya di sekolah yang notabene sekolah yang bagus, pengennya terima hasilnya yang terbaik. Nggih napa mboten? Nggih. Pokoknya rela deh bayar berapapun. Begitu nggih. Yang penting pekerjaan orang tua bisa lancar, ya kan? Tidak terganggu dengan segala macam aktivitas yang membebani terkait dengan sekolah anak. Kemudian pihak sekolah terkadang juga terjadi miskomunikasi. Saya yakin semua orang tua yang mengantarkan dan mengizinkan putra-putrinya sekolah di sekolah ini berarti orang tua yang sangat baik karena sudah memilihkan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. Dan yang pasti orang tuanya sudah solih semua, sudah solihah semua. Orang tua yang sangat baik, yang sangat peduli dan terlibat. Akhirnya yang terjadi adalah dari sekolah minim cross check, sementara dari orang tua ekspektasinya tinggi, sehingga ada garis merah yang tidak bisa mempertemukan antara tujuan sekolah dengan karepe wali murid, sehingga muncullah banyak hal yang terkait dengan akademis, entah nilainya merosot, entah anaknya kurang fokus dan konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa hari ini kita akan membahas tentang urgensi di era digitalisasi ini terkait dengan pelibatan orang tua. Nah, bagaimana caranya kita supaya terlibat? Udah deh, mohon izin untuk menayangkan video kan, Tante Lala. Kita lihat dulu, ini video agak lucu, tapi insya Allah memiliki esensi yang bisa kita ambil. Ternyata tidak keluar, tapi tidak apa-apa. Jadi intinya Tante Lala ini mengajarkan kepada putranya tentang menghafal Pancasila. Kira-kira ini sudah terlibat belum? Sudah ya? Ini terlibat ya, karena peduli dengan tugas anaknya yang harus menghafalkan Pancasila. Tetapi di sini ada yang perlu kita garis besar. Yang namanya terlibat itu tidak hanya secara fisik. Yang namanya terlibat itu secara batin kita, secara hati kita, secara rupiah kita, itu harus terlibat. Di saat kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang suatu pembelajaran, ternyata kita galak gitu. Kira-kira anaknya semakin mau belajar atau semakin nangis? Semakin nangis. Contohnya begini, ada hafalan Pancasila saja, anaknya belum sanggup menghafal dengan baik, mungkin baru menghafal 3 sila. Kita memaksa untuk anak-anak kita hafal 5 sila. Kita harus mengulang berkali-kali, tapi anak kita tambah bingung. Kira-kira ibunya tambah senyum atau tambah semakin bau? Gimana Bun? Gimana? Semakin mengeluarkan energinya ya, gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi yang namanya terlibat itu tidak hanya sekedar kita mengajari anak-anak kita, tapi terlibat adalah kita harus bisa kontrol emosi, kita harus paham dengan situasi anak-anak kita, sehingga kita tidak terlalu berekspektasi kalau ini kayaknya dari melihat kemampuan anak-anak kita. Oke?
Tadi mau nyoba yang mana? Mungkin boleh saya dikembalikan lagi. Ya, di PowerPoint aja boleh. Di PowerPoint aja kalau gitu ya. Nah, di slide berikutnya ini kita ada penggambaran bahwasanya Mas Nanda, mohon maaf, bisa di slide selanjutnya. Saya tidak ada pointer. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kok ini menjadi urgent? Karena tantangan anak-anak kita di era globalisasi ini tidaklah mudah. Kalau kita berbicara tentang kemampuan berpikir, tentang kemampuan, tentang teknologi, anak-anak kita jagonya. Kita sudah kalah jauh karena anak-anak kita itu sudah berada di era digitalisasi sejak dalam kandungan, sehingga mereka sudah sangat paham bagaimana mengoperasikan yang namanya alat-alat digitalisasi, khususnya adalah handphone. Ini sangat canggih sekali ya. Tetapi bagaimana tantangan di era globalisasi di mana masyarakat ekonomi ASEAN, jadi perdagangan itu sudah dimulai secara bebas di ASEAN itu sejak tahun 2015. Kemudian APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, sudah mulai tahun 2020. Dengan berjalannya pasar bebas ini di era globalisasi ini, anak-anak kita tidak hanya sekedar kita bekali tentang akademis, tapi bagaimana anak-anak kita memiliki mental yang baik untuk menghadapi tantangan zaman. Tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu ustadzah bahwasanya anak-anak zaman sekarang biarkanlah yang menyelesaikan akademik itu ustadz-ustadzahnya, tapi bagaimana mematangkan mental anak untuk sanggup menghadapi tantangan, biar tidak sedikit kena bully sudah macet gak mau sekolah, kemudian dinasehati sudah tersinggung. Nah, ini urgennya ada di situ Bapak Ibu. Jadi urgennya ada di situ. Kalau sekarang kita memiliki putra-putri yang usianya kelas 1, 2, dan 3, tugas kita yang utama adalah memantau kematangan perkembangan sensori motorik. Non-sewu. Saya ulang lagi, tugas terpenting kita adalah memantau, kalau terkait dengan akademisinya, memantau perkembangan, kematangan perkembangan sensori motoriknya. Karena apa? Kematangan sensori motorik akan sangat mempengaruhi proses berpikir anak, akan sangat mempengaruhi konsentrasi anak-anak. Bagaimana caranya? Dan kenapa ini menjadi urgent bagi kita yang memiliki orang tua, yang memiliki putra putri kelas 1, 2, dan 3? Pada saat anak-anak kita masuk kelas 1, banyak sekali sensori motoriknya belum matang. Menulisnya masih acak-acakan. Kita bisa cek anak-anak kita yang sudah usia SMP, ada yang menulisnya aja masih tidak beraturan. Nah, ketika anak-anak tidak matang secara sensori motorik ini, dia akan sangat terbebani. Karena apa? Dia tidak memiliki fokus yang baik, sehingga diajarkan apapun oleh gurunya, dia loadingnya sangat lama. Jadi kita tidak bisa menuntut anak-anak kita tiba-tiba bisa berhitung, membaca, menulis, dan menyelesaikan seluruh soal yang sedemikian rupa panjangnya, sedangkan kita belum melakukan stimulasi yang baik untuk anak kita. Kita bisa cek ya Bu, generasi era digital ini bagaimana cara memahami kalimat-kalimat panjang. Mereka merasa kesulitan. Sebetulnya mereka adalah anak-anak yang cerdas, tetapi ketika dikasih kalimat yang panjang, mereka tidak mengerti apa yang menjadi maksud dari kalimat itu, sehingga tidak bisa menjawab dengan baik. Kendalanya ada di situ Bu. Sehingga apa? Anak-anak sekarang itu kalau dikasih soal, mesti gurunya disuruh mengulangi lagi. Terus gimana maksudnya? Karena apa? Di sini ada yang namanya kegagalan referensi literasi. Anak-anak hanya diajarkan sekedar menulis dan membaca, tapi tanpa diberi makna literasi yang baik. Nah, ini adalah tugas kita. Kita tidak bisa menuntut anak-anak kita untuk mengerjakan bahasa Indonesia dapat 100, kemudian tematik dapat 5.000, nggak bisa ya Bu ya.
Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memahami potensi dari anak-anak kita. Kita lihat, kita cek dulu profil anak-anak kita. Tidak sekedar tahu namanya, anakku sekolah di SD yang keren, sekolah yang keren, gurunya keren-keren. Tapi bagaimana kita melibatkan diri kita. Ini yang perlu kita perbaiki. Karena hari ini Bapak Ibu akan mengambil rapot anak-anak. Jadi apapun hasilnya, itulah kerja maksimal dari anak-anak kita. Dan sejauh mana kita selama ini terlibat. Nah, oke, next. Nuwun Sewu, Indonesia menduduki peringkat 81 dari 82 negara dari Global Creativity Index. Jadi, Nuwun Sewu, karena anak-anak hanya dituntut secara akademis dan akademis, tapi tanpa diasah kreativitasnya, maka anak-anak Indonesia yang sebetulnya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang keren di mata dunia, memiliki ranking 81 dari 82 negara. Ranking berapa Bu kita Bu? 82 ke 81, ranking berapa kita? Ranking 2 dari bawah. Nah, karena apa? Muatan literasi selama ini kita masih sangat kurang. Keterlibatan orang tua juga sangat kurang, sehingga kita mengajak panjenengan semuanya untuk terlibat bagaimana menaikkan indeks kreativiti anak-anak. Karena di dunia globalisasi nanti di tahun 2030 anak-anak akan mendapatkan tantangan yang luar biasa, apalagi 2050. Hanya anak-anak yang memiliki mental yang tangguh, memiliki keahlian yang baik, yang memang itu bisa menjadi life skill, yang bisa bersaing di dunia global, itulah anak-anak yang bisa bertahan. Jadi mulai dari sekarang kita sudah harus mulai open minded bahwa semua anak dilahirkan dengan bakat yang hebat. Tidak ada anak yang tidak berbakat. Semua anak-anak itu pintar. Sehingga kita sebagai orang tua bertugas untuk bagaimana mendampingi dan mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sukses di era globalisasi dan juga menjadi anak-anak yang solid dan solihah. Oke, next. Lebih cepat. Oke. Dilewati saja Kak. Boleh? Dilewati saja. Oke. Maaf Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita sebagai orang tua memiliki harapan. Harapan itu apa? Harapan kita apa kira-kira Bapak Ibu? Memiliki anak-anak yang baik dan sukses. Baik apa pintar Bapak Ibu? Baik, karena anak yang baik sudah pasti pintar. Kalau pintar belum tentu baik. Banyak orang pintar tapi tidak baik. Nah, ini yang menjadi PR kita, karena kita memiliki harapan untuk seluruh anak-anak kita. Kalau kita memiliki harapan, berarti kita harus memperjuangkan, harus menikmati setiap prosesnya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengadakan kegiatan yang namanya Tamasya Ramadan. Ada beberapa anak dari SDT Rumah Hakim ini yang ikut Ustaz. Saya sempat berbincang, bagaimana kamu kalau di rumah sama ibuku gimana? Ibuku itu galak banget, kalau aku nggak belajar aku dimarahin, aku sampai capek. Kalau aku baru main HP sebentar saja aku sudah dimarahin, ibuku suka teriak-teriak. Kalau aku bercerita aku nggak didengerin, ibuku marah-marah terus. Ada, itu keluguan anak ya, bunda-bunda sekalian. Sebetulnya setiap acaranya Bunda Leha itu ada sesi penjemputan dan parenting. Tetapi kemarin di Tamasya Ramadan Bunda Leha tidak ada sesi penjemputan dan parenting, sehingga saya tidak bisa menyampaikan. Next Kak Nanda. Sehingga ada 3 komponen penting Bapak Ibu yang harus kita pahami, di mana yaitu komponen pendidikan, komponen pengasuhan, dan juga komponen pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, karena ada komponen yang penting inilah kita perlu bersinergi dengan pihak sekolah, dan sebaliknya pihak sekolah tidak bisa sendirian mewujudkan impian anak-anak dan juga impian panjenengan. Sehingga kita perlu menjadi keluarga yang harmonis, yang selaras dalam mengantarkan putra-putri kita dalam berproses.
khususnya adalah dalam pembentukan karakter. Jika kita ingin anak-anak kita baik, maka kita harus sudah siap menjadi orang tua yang baik. Tidak bisa kita menuntut anak kita harus santun, harus sopan, tapi sementara kita manggil anak kita saja masih dengan teriakan yang sangat tinggi. Itu hal yang kecil saja. Kita masih sering, kalau pagi hari biasanya ini ibu-ibu ini kayaknya kita sama ya. Kalau pagi anaknya nggak segera bangun, Kak bangun, nggak segera direspon lagi. Kedua, Kak bangun, sudah. Ketiga, lagi yang keempatnya. Nah, padahal disinilah ada habit yang harus kita bangun, ada pembiasaan yang harus kita bangun. Bagaimana caranya membangunkan anak tidak perlu teriak? Nah, dekati saja, bisikan, Kak maaf Kak sudah siap waktunya bangun. Halah, anakku gak marah tani. Kenapa kok gak marah tani itu? Karena sudah terbiasa. Disinilah kita harus melakukan pembaharuan komunikasi yang efektif. Kenapa sekarang anak-anak itu lebih banyak bercerita kepada orang lain? Karena kita sebagai orang tuanya belum sanggup untuk menjadi tempat curhat untuk anak-anak kita. Anak-anak kita misalnya putra putri kita kelas 3 ada yang curhat ini. Bu, Rifki ini ganteng ya Bu. Jadi kamu ngomong. Sampai tinggi sekolah kamu, dulu sekolahku tidak di dokter, lagi entok cewek. Gak boleh nanti kamu tak adukan ke ustazah. Bagaimana anak-anak kita mau cerita ke kita, belum cerita lengkap aja kita sudah langsung cut. Ada Bu yang seperti ini? Iya, itu sangat wajar. Karena apa? Kita memiliki kekhawatiran kalau anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Itu sangat wajar. Tetapi ini menjadi tidak wajar ketika kita memiliki overthinking yang berlebih. Jadi kita itu mikirnya tuh nggak relevan. Jadi kita cukup berdiskusi dengan anak-anak kita pahamkan dengan baik. Anak-anak kita sekarang ini Bu, sekali klik dia bisa menggenggam dunia. Informasi begitu luar biasa. Tetapi secara umum otak anak kita belum sanggup menelaah informasi itu dengan baik. Kalau informasi anak-anak sekarang itu keren Bu, ada tugas dari gurunya langsung pegang HP, diklik Google, ngerti kabeh jawabannya. Ya kan? Iya, karena putri saya juga sekolah pas kelas 3 putri saya. Ada tugas apapun tidak pernah melibatkan saya, beres pokoknya. Iya. Saya tinggal ngecek aja tugas apa nggak ada sudah saya kerjakan di sekolah. Emang kamu bisa? Bisa, ini kan gampang. Kok gampang? Saya kan ada di Google. Nah, tetapi ini Bu, yang menjadi tugas kita yang paling luar biasa adalah memang bagaimana kita menguatkan karakter anak-anak kita supaya dengan ilmu dan pengetahuan yang luar biasa ini anak-anak tetap masih mengedepankan adab, memiliki sopan santun, memiliki karakter yang baik, bisa memposisikan dirinya dengan baik. Kalau kita melihat anak-anak sekarang, Masya Allah, luar biasa nih. Gampang kok, gampang Bu menemani anak-anak zaman sekarang. Gampang banget ya. Gampang marah-marahnya maksudnya. Oke, next terakhir. Kita mau tahu bagaimana kualitas otak anak kita. Semua kualitas otak anak itu tergantung dari pola pengasuhan. Kalau kita sering ngomong, saya masih bisa mendengar sambil menunggu listriknya nyala kembali. Oke. Jadi kualitas otak itu juga ditentukan oleh kualitas pengasuhan. Makanya kita harus menjadi orang tua yang non-toxic.
So. Iya, soalnya laptopnya kalau mati ya mati. Caranya bagaimana? Anak-anak tidak membutuhkan yang namanya tekanan. Tapi anak-anak membutuhkan cukup. Tetapi anak-anak membutuhkan yang namanya tantangan, bukan tekanan. Bisa dibedakan ya, Bapak Ibu yang tahu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu hanya membutuhkan yang namanya tantangan. Tantangan itu adalah di mana mereka diberikan tugas untuk mereka biar bisa berpikir dengan kritis. Nah, kalau tekanan, kalau dia tidak bisa mengerjakan, itu kita salahkan. Tetapi kalau tantangan, apapun yang dikerjakan oleh mereka, mereka berhak untuk mempresentasikan dan kita tidak berhak menyalahkan. Karena itu adalah sebuah tantangan. Tetapi kalau yang namanya tekanan, sedikit-sedikit disalahkan. Loh, kamu tadi tidak begini, masa ini begini? Nah, itu adalah sebuah tekanan bagi anak-anak kita. Sehingga baik sekolah maupun orang tua perlu berkolaborasi dalam membersamai proses anak-anak kita. Contoh saya ustadz-ustadzah yang mungkin untuk kelas 1. Ini kebetulan juga mau ada kelas 1 ya. Terkait dengan tantangan dan tekanan. Contoh soal begini. Contoh soal. 5 tambah 5 hasilnya berapa? Berapa pun? 10. Ketika sudah ada satu anak yang menjawab dan jawabannya itu adalah 10, maka akan membuat anak yang lain menjawab secara ikut-ikutan, atau mungkin ada yang tidak mau menjawab karena sudah dijawab. Tetapi kalau soal itu merupakan tantangan, maka kita harus merubah pertanyaan itu. Contohnya begini, berapa ditambah berapa yang hasilnya 10? Berapa? 7 tambah 3, 8 tambah 2, 4 tambah 6, ya kan? Banyak sekali varian jawabannya. Itu membuat anak-anak memiliki atau kita merangsang bagaimana yang namanya pola pikir hot atau kritis. Jadi jawabannya tidak monoton. Jadi anak-anak berpikir secara kritis, oh berapa ya yang hasilnya 10? Dia akan segera berpikir, oh temanku menjawab 9 ditambah 1, berarti 10 tambah 0 hasilnya juga 10. Nah, itu adalah pembiasaan bagaimana kita membiasakan anak-anak kita untuk berpikir secara kritis supaya mereka memiliki mental yang baik. Next. Oh belum bisa ya Pak. Oke. Nah, selain itu, mudah-mudahan kita tadi berbicara tentang toksik. Banyak orang tua nuwun sewu yang mengajarkan kepada anak-anak kita tentang memberikan reward yang tidak efektif. Ini juga akan membuat anak-anak kita nanti saat dewasa. Reward itu kan tidak harus hadiah berupa barang. Reward itu kan bisa pujian. Tapi ketika pujian kita berikan tapi tidak efektif, maka ini akan cenderung membuat anak-anak kita nanti pada saat dewasa mengalami yang namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Gila pujian, sedikit-sedikit minta dipuji, sedikit-sedikit minta dipuji. Nah, ini nanti juga akan sangat berbahaya untuk perkembangan anak-anak. Jadi kita harus belajar tentang bagaimana memuji anak secara efektif. Biasanya ibu-ibu, saya juga begitu. Ya Allah, pinter, terima kasih. Bocah kok pinter, hebat gitu. Pinter apa, pinter hebat, kita tidak menjelaskan. Jadi kalau kita mau memberikan pujian kepada anak-anak kita harus jelas. Masya Allah, terima kasih anak hari ini sudah hebat, sudah bangun tepat waktu, sudah sholat subuh tepat waktu. Hebatnya dia karena dia bangun tepat waktu dan sholat tepat waktu. Tidak yang anaknya ibu yang satu dia memang hebat, itu yang lain gak hebat. Ya kan? Sering terjadi yang namanya miskomunikasi, komunikasi yang tidak efektif. Sama dengan kita sendiri sebagai pendidik, terkadang kita juga lupa. Maka hebat untuk melakukan komunikasi yang baik dan positif ini juga harus terus kita bangun. Ya, jadi tugas kita sebagai orang tua adalah
mematangkan mental anak kita. Nah, orang tua adalah arsitek otak bagi anak-anaknya, sehingga hasil karya orang tua ini ditunggu dunia akan menjadi apa anak-anak kita. Jadi kita tidak sekedar mengantarkan ke sekolah yang mahal, sekolah yang bagus, tetapi bagaimana kita bisa mengawal proses pendewasaan mental pada anak-anak kita. Oke, next. Bisa di slide yang kedua dari belakang, Pak. Waktunya sudah cukup. Oke, ini tadi ya. Nah, generasi kita yang sering mendapatkan toksik pengasuhan itu akan menjadi generasi yang merana, generasi yang merisaukan, generasi yang rindu kasih sayang. Sehingga saat ini banyak sekali anak-anak di usia kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah mencari kesenangan di luar. Dia takut bercerita dengan orang tuanya. Nah, sebentar lagi anak-anak kita akan naik ke kelas 4 yang sekarang kelas 3. Kita harus bisa. Dan efeknya apa? Mereka sangat rentan kena kecanduan yang namanya pornografi dan juga narkoba. Ini sangat-sangat mengerikan, ya. Jadi mari kita semuanya menjadi orang tua yang berperan penuh, yang terlibat penuh dalam mengantarkan putra putri kita untuk menuju ke era yang lebih baik lagi. Oke, next. Ini ya Bu, gambaran fenomenanya anak-anak depresi dini. Banyak sekali yang konsul kebudayaan itu hampir rata-rata adalah kelas 5. Kelas 4, kelas 5, remaja awal. Mereka banyak yang mengalami depresi ringan. Terus ini anak SD yang mencoba bunuh diri. Terus ini anak-anak SMP ya. Kita bisa lihat mereka mencari kesenangan di luar dengan caranya sendiri. Next. Nah, ini kesimpulannya adalah menjadi orang tua yang terlibat dalam pola pendidikan. Kita wajib mengenali profil anak kita. Profil anak kita itu yang mana? Jadi kita harus paham bakat minat anak kita apa, pola pembelajarannya seperti apa, gaya belajarnya itu apa, terus kemudian kemampuannya itu ada di mana. Potensi anak kita itu harus kita pahami. Kalau dia sukanya bermain musik, ya jangan dipaksa untuk karate. Kalau dia kemampuannya adalah di bidang, mungkin ya ada yang suka menggambar, jangan dipaksa untuk kegiatan yang tidak menyenangkan bagi mereka. Tapi kita boleh tetap menstimulasi, ya, tetapi kita tidak boleh menuntut terlalu berlebihan. Maka kita harus mengenali profil dari anak-anak kita. Kemudian lingkungan anak dan memahami karakter anak serta memberikan fasilitas yang mendukung. Kemudian kalau pola pengasuhan, anak-anak butuh keteladanan, ya, keteladanan, disiplin positif. Kita menjadi orang tua harus responsif terhadap anak kita, tidak hanya sekedar reaktif. Anaknya cerita belum selesai sudah kita potong, kita sudah bilang bunda tidak setuju. Nah, kita harus responsif. Kemudian komunikasi positif, berdiskusi dan menjadi pendengar yang baik. Ini sangat penting sekali bagi orang tua untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian menurut saya, ayo kita semuanya menjaga privasi anak-anak kita. Menurut saya pun, kadang kita suka keceplosan. Kita ngomongin privasi anak-anak kita. Mbak, anakmu nak di rumah, aku belum gandul koran. Ya Allah mbak, anakku kiyo, bla 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 bla. Itu kan privasi anak ya yang perlu kita jaga. Cukup kita, gitu loh. Kemudian tentang tumbuh kembangnya, pemenuhan nutrisi dan stimulasi sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian lakukan bonding dan pengasuhan yang non-toksik. Nah, tentu saja hal ini sangat relevan sekali dengan surat Ali Imran ayat 159 yang artinya adalah, maka karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bersikap lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku kasar dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari kalian. Nah, inilah yang harus kita pegang. Bagaimana ini adalah dasar pengasuhan bijak orang tua terhadap anak-anak kita. Jadi tugas kita tidak hanya sekedar memberikan fasilitas, tetapi bagaimana kita terlibat secara penuh. Semoga di sesi yang akan datang kita bisa membahas bagaimana menjadi ibu yang bijak, menjadi orang yang bijak dengan manajemen emosi. Karena kita ini ibu-ibu rawan sekali emosi, sedikit-sedikit emosi gitu ya Ustazah. Jadi ini perlu ada
selanjutnya supaya kita bisa membahas lebih detail tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan memberikan pengasuhan yang bijak. Juga yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara yang saya hormati, sesi kali ini adalah sesi yang pertama seperti tadi yang sudah disampaikan. Tapi disinilah kita akan sama-sama menundukkan hati secara bersama-sama bagaimana kita melihat latar kita yang kemarin kita meminta sama Allah untuk dihadirkan anak-anak yang soleh dan solihah, maka kita kembalikan diri kita kepada Allah. Bagaimana sih selama ini kita mengelola hati kita? Semuanya boleh duduknya dengan tenang, boleh ditegakkan punggungnya, semuanya bersila dengan baik. Masih ada waktu berapa menit lagi, Pak? Oke, masih ada 5 menit boleh? 2 menit. Oh, 2 menit. Oke. Benar-benar yang dirahmati oleh Allah, tentu saja kita bukanlah manusia yang sempurna, tetapi di setiap jiwa yang diciptakan oleh Allah tentulah ada yang namanya ruh dan hati. Disinilah hati kita lah yang akan menentukan kita mau menjadi seperti apa, ingin anak-anak kita seperti apa. Silakan panjenengan memejamkan mata sebentar saja untuk membayangkan putra putri panjenengan. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, penguasa alam semesta, Engkau hadirkan keturunan yang baik kepada kami. Namun begitu banyak waktu yang kami lewati dengan ketidakbaikan kepada putra putri kami. Ya Allah, maafkan kami, maafkan kami. Kami belum sanggup untuk menjaga lisan kami, belum sanggup menjaga pendengaran kami, kami belum sanggup menjaga pandangan kami. Ampuni kami ya Allah. Di setiap kesempurnaan yang Engkau berikan kepada kami, sering kami lewatkan dengan sia-sia. Ya Allah, izinkan kami untuk menjadi orang tua yang tangguh, orang tua yang sanggup membersamai putra putri kami. Ya Allah, aku izin, aku ikhlas, aku pasrah ya Allah. Aku kembalikan seluruh roh, jiwa putra putri kami. Tuntun dan bimbing putra putri kami ya Allah. Kami tak sanggup untuk mengantarkan putra putri kami tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, sentuh hati anak-anak kami, ikat hati anak kami untuk terus dekat dengan hati kami. Terima kasih guru-guru yang baik yang sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada putra putri kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mengantarkan putra putri kami menjumpai para guru-guru yang sangat luar biasa. Ya Allah, aku titipkan putra putriku di tempat ini. Izinkan tempat ini menjadi tempat yang baik untuk berprosesnya putra putri kami, di mana putra putri kami menjadi harapan kami untuk membukakan pintu surga untuk kami ya Allah. Karena kami sadar hanya doa anak-anak yang soleh yang sanggup membukakan pintu surga untuk kami, dan yang tunang doa anak-anak yang soleh. Allahumma firli rabbi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sebuah kebaikan yang dilakukan tanpa kebaikan. Untuk itu lakukan setiap kebaikan dengan cara yang baik, karena hanya dengan cara yang baiklah kebaikan itu akan muncul dengan baik. Ya, dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.